Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Putra 47. Praktek ilmu laduni. Ilmu laduni itu sebenarnya mudah. Ilmu laduni itu Allah mengajari hambanya. Bagaimana Allah mengajari hambanya? Asah akal dengan pemikiran. Yang dimaksud adalah berpikirlah. Berpikir itu supaya mendapatkan karunia. Semua perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau kalamullah itu perlu dipikirkan. Yang kita cari bimakna yang tersirat dalam kalamullah ini. Berpikirlah sedalam-dalamnya dan tenangkanlah pikiran, barulah dapat keputusan. Yakinkanlah keputusan itu berdasarkan hak dan dalil. Bukit saja yang jaraknya puluhan kilometer bisa kamu lihat. Mengapa Tuhan yang tidak ada antaranya tidak kelihatan, sedangkan Tuhan itu berada di tempat yang terang? Dikatakan demikian karena Tuhan itu terlindung oleh cahayanya. Cahaya Tuhan lebih terang daripada segala yang terang. Mengapa Tuhan tidak kelihatan? Padahal Tuhan itu sudah ada nyatanya. Sudah nyata-nyata ada. Seperti wujud. Siapa yang tidak melihat Tuhan, tidak nyata adanya, berarti zahir batinnya masih terhijab atau masih tertutup dosa. Yang dimaksud hijab itu terhalangnya di antara hamba dan Tuhan. Orang tauhid ketika berada di mana saja, yang dipandangnya wujud Tuhan saja, tidak ada wujud selainnya. Ingat, hakikat tauhid la maujudun ilallah. Inilah praktek orang-orang tauhid, dimanapun berada tetap wujud Allah dipandangnya. Sampai akhirat pun demikian. Kalau masih ada wujud makhluk yang dipandangnya, berarti syirik, masih bisa dipermainkan setan. Wujud Allah itu wujud siapa? Itulah wujud Tuhan. Itu sebabnya jika masih ada menyebut makhluk saja berarti syirik. Firman saja mengatakan fal haqqu wal haqqo aqulu, Quran. Diri Tuhan yang berdoa barulah yang dikabulkan. Mengapa takut? Semuanya dari Tuhan yang hidup, Tuhan yang melihat, Tuhan yang berkata, Tuhan yang mendengar, Tuhan semuanya adalah Tuhan atau Allah saja yang ada. Banyak orang berkata bumi Tuhan, langit Tuhan, bukit Tuhan, rumah Tuhan dan sebagainya. Nah, terus diri kamu itu diri siapa kalau bukan dari Tuhan juga? Karena manusia itu tercipta dari Nurullah dan Nur Muhammad, jadilah makhluk alam semesta termasuk juga manusia, karena ruh manusia itu adalah nur ilahi. Apa mungkin bapak ibu kita yang membuat kita? Jangankan membuat semuanya atau tangan kaki, membuat ujung rambut pun kalau orang tua kita itu tidak mungkin bisa. Kita ini bukan hasil kelakuan ibu dan bapak. Tidak ada yang bisa mengelak dari fakta ini. Tetap kembalinya pada Tuhan. Perbuatan Tuhan, disinilah kelemahan manusia. Lupa bahwa semuanya itu dari Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tauhid dalam segala apapun tetap tidak meninggalkan minallah atau dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap diri Tuhan dulu yang diperhatikannya. Kalau rasa dari Tuhan ini sudah ada pada diri kita, apalagi yang akan ditakuti? Karena segala-galanya sudah dirasakannya
Tuhan saja yang ada. Tidak ada kekhawatiran sedebu pun yang ditakuti dari makhluk, karena hakikatnya semuanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba perhatikan tubuh maha ruang yang meliputi sekalian alam semesta, alam semuanya. Tubuh maha ruang yang meliputi sekalian alam ini dari mana? Bahkan kita ini hidup di dalamnya, bukan hanya hidup, bahkan mencari makan pun di dalam tubuhnya. Coba tubuh maha ruang ini bergerak sederajat saja, bisa-bisa kiamat dan hancur semua alam semesta. Kaji saja tubuh maha ruang, tidak akan tersesat dan tidak akan tergelincir pada kesesatan maupun pada kezidikan. Coba rasa maha ruang ini, ada rasa bersentuh tidak? Ini hanya yang mau mempelajari kosong, atau kita mengosongkan pikiran dan perasaan, baru kita pelan-pelan bisa masuk ke Zohiru Robi atau ke maha ruang. Coba cium maha ruang ini, ada baunya tidak? Coba dengar maha ruang ini, ada suaranya tidak? Coba dilihat maha ruang ini, ada bentuknya tidak? Coba lihat maha ruang ini, ada kanan kiri atau atas bawahnya atau tidak? Coba pikir maha ruang ini, ada tempatnya atau tidak? Tubuh maha ruang ini meliputi sekalian alam. Alam apa saja? Mengapa tubuh yang sudah disediakan tidak mau mengenali atau mempelajari atau mendekatkan? Al-Halaj mengatakan ana al-haq, lalu dipenggal kepalanya oleh orang-orang bodoh. Berkurun waktu setelah masa hidup Al-Halaj, baru ada orang yang membenarkannya, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu, mengatakan seandainya Al-Halaj hidup sejaman denganku, takkan kubiarkan orang-orang memancungnya. Mengapa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani membenarkan Al-Halaj? Karena terbukti orang-orang yang hidup sejaman dengan Halaj tidak memperhatikan kajian kosong atau maha ruang. Bukti-bukti yang nyata tentang kemahaesaan Tuhan atau hamba, kita tidur, bangun, makan, minum, atau mati, ini sudah di dalam tubuhnya Tuhan atau tubuh kosong maha ruang. Kemahaesaan Tuhan semuanya itu kita hidup di dalamnya. Kalau memahami dan mengenal kemahasucian, kemahaesaan Tuhan ini, maha sucilah juga kehambaan kita. Kalau sudah maha suci, maha esalah hamba dengan Tuhan. Sudah bermiliar tahun diadakan, sedikit sekali manusia yang mau mengkajinya, padahal cerita ini ada di Quran. Ikan tanpa air tidak bisa berenang. Manusia di mana berenangnya? Tentulah di maha suci berenangnya. Bermainlah di lautan maha suci ini. Banyak perolehan dari Tuhan. Inilah tempat husnul khotimah, tempat yang penuh rahmat. Apalah susahnya masuk di maha suci, bukan pergi dengan pesawat, tidak perlu mesin jet pula. Cukup dengan kesadaran saja bahwa keberadaan kita ini di tubuh maha suci. Apabila kesadaran berada di maha suci ini, menjadi akan tampak segala-galanya. Karena tidak ada yang bisa menciptakan semuanya, yang bisa hanya Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sudah kemarin sudah diterangkan bahwa Allah itu hanya nama Tuhan. Nama Tuhan itu Allah atau nama Rabbul Izzati. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.